Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung, yang insya Allah hari ini akan memberikan contoh pembelajaran yang saya ampu, yaitu manajemen perawatan untuk sarjana keperawatan. Untuk proses pembelajaran, kita mulai dengan penjelasan silabusnya, kontrak belajar, tujuan dari pembelajaran, hingga nanti penilaiannya. Keaktifan dari mahasiswa sangat kami apresiasi. Awal nanti kita berikan persepsi bagaimana mereka menyampaikan pendapat-pendapatnya sebelum pembelajaran dimulai. Untuk pembelajaran yang akan saya paparkan nanti berbentuk daring ya, atau online dengan media Zoom atau dengan luring langsung di kelas. Dalam proses pembelajaran atau pengajaran ini, untuk materinya saya selipkan atau saya sisipkan hasil dari penelitian saya, pengabdian saya di setiap mata ajar yang saya berikan. Untuk di manajemen keperawatan ini, memang ini adalah ranah saya, maka selalu saya selipkan terkait tentang hasil dari penelitian dan pengabdian saya. Untuk itu, silahkan untuk menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang pertama, yaitu terkait tentang konsep dari manajemen keperawatan. Mata kuliah kita adalah Kepemimpinan Islami dan Manajemen Keperawatan. Dosennya, pengampunya saya sendiri, Rahmat, dan untuk topik dari bahasan pada pagi hari ini yaitu manajemen keperawatan yang masuk dalam capaian ya pembelajaran lulusan, yaitu bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menunjukkan sikap profesional Islami, berkemajuan, prinsip etik, perspektif, hukum dan budaya dalam keperawatan, serta mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan informasi ilmiah, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Teman-teman nanti bisa baca untuk CPL dari mata kuliah ini ya. Ini RPS-nya ya. Kita masuk dalam topik yang pertama, yaitu lanjutan dari konsep manajemen keperawatan. Nanti silahkan menyimak materi yang saya berikan. Nanti kalaupun ada perlu didiskusikan langsung saja, jadi tidak perlu nanti menunggu di akhir dari pemberian materi. Kita langsung saja ya, izin share. Oke, ya. Manajemen keperawatan. Kemarin kita sudah bahas ya terkait tentang manajemen. Boleh sampaikan teman-teman semuanya, apa itu manajemen? Resen boleh? Enggak, siapa? Apa itu manajemen? Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Ayo, silakan. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses sistematis, pengolahan, pengendalian, perencanaan. Itu suatu proses dalam mengelola pasien yang diberikan mutu pelayanan yang baik, yang akan berimpak pada pendapatan organisasi dan juga individu. Oke, Alisa ya. Oke, ada lagi? Siapa ini yang resen? Wanda, Bapak. Wan. Manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional, sehingga diharapkan keduanya dapat saling mendukung. Proses keperawatan sebagaimana manajemen keperawatan terdiri atas pengumpulan data, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, satu lagi siapa? Putri. Merupakan proses mengumpulkan dan mengorganisir sumber-sumber dalam mencapai tujuan melalui kerja untuk memanajemen kedinamisan organisasi. Oke, ya. Terima kasih ya teman-teman. Konsep dari manajemen keperawatan adalah, jadi manajemen adalah suatu proses bekerja melalui orang lain. Jadi tidak bisa melakukan suatu pekerjaan ini yang notabene di manage begitu ya, itu dengan sendiri. Jadi maka harus melibatkan orang lain. Jadi tidak bisa itu dilakukan sendiri. Apa yang menjadi tujuan dari organisasi, itulah yang menjadi titik poin arah mana yang akan kita tempuh begitu ya. Maka nanti akan di breakdown untuk menuju tujuan itu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Mappingnya seperti apa? Nanti ada perencanaan, ya, pengorganisasian,
sampai dengan controllingnya. Itu adalah hal untuk mencapai satu tujuan dari organisasi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan, mengorganisir sumber-sumber yang ada. Jadi kita lihat nih, tujuannya apa? Kita lihat kekuatannya. Karena ini merupakan satu tim yang akan melibatkan orang lain. Maka harus dilihat SDM-nya seperti apa, orang-orang yang terlibat nanti seperti apa, dan sistem yang akan digunakannya nanti akan seperti apa. Sehingga kalau di manajemen keperawatan kita sudah ketahui bahwa yang namanya merawat pasien itu tidak bisa sendirian. Maka harus melibatkan orang lain. Ya biarpun kita meyakini ya bahwa perawat ada 24 jam di pinggir pasien. Ya bukan berarti kita selamanya akan di pinggir pasien tadi. Tapi bagaimana pelayanan keperawatan ini bisa dilakukan dengan bantuan orang lain atau bantuan tim. Ada pagi, siang, dan malam. Nah, ini yang harus disiapkan ya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari pasien itu bisa terpenuhi. Kebayangkan kalau seandainya pasien harus ditinggalkan, tidak dirawat, dan nanti bagaimana? Apalagi kita bisa melihat tingkat ketergantungan pasien akan berbeda-beda ya. Ada mandiri, parsial, ada total care. Tingkat ketergantungan pasien itu akan berbeda. Kalau minimal care yaitu banyak yang bisa dilakukan mandiri oleh pasien. Kalau parsial itu adalah sebagian, maka sebagian harus dibantu begitu ya. Dengan sebagian saja kita sudah membutuhkan tenaga ya, yang itu notabene kadang tidak bisa dilakukan oleh satu perawat, maka bisa dibantu dengan yang lainnya. Maka itu tidak bisa dilakukan sendiri. Disitulah perlunya tim. Apalagi yang total care. Total care itu adalah pasien semuanya harus dilakukan perawatan dibantu oleh perawat atau oleh orang lain. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak diorganisir dengan baik, maka bisa jadi pasien bisa terbengkalai nantinya. Ya, jadi tidak dirawat dengan baik. Kembali lagi bahwa tujuan yang dicapai itu apa nantinya? Di manajemen keperawatan itu dalam kita merawat pasien adalah efektif dan efisien. Jadi bagaimana merawat pasien itu lebih efektif, efisien secara kosnya sehingga tidak membebani pasien dan rumah sakit gitu atau pelayanan kesehatan itu sendiri, maka perlulah diorganisir, disusun begitu ya. Yang ketiga adalah mencerminkan kedinamisan organisasi, bahwa yang namanya melibatkan banyak orang, setiap orang itu akan mempunyai karakter yang berbeda, maka akan muncullah konflik ya, perselisihan, beda pendapat apa dan sebagainya. Maka di sini peran dari manajer bisa membuat sistem ini baik sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada pergesekan antara anggota tim. Kalau itu sudah ada permasalahan, maka sudah dipastikan pelayanan akan menjadi tidak baik. Apa arah dan tujuan? Kemarin sudah saya sampaikan ada visi, misi, filosofi, dan tujuan dari organisasi. Visinya harus jelas, terukur, kapan itu bisa dicapai. Misinya adalah breakdown dari visi yang akan dicapainya tadi. Filosofi adalah, apa yang dimaksud filosofi? Boleh present? Apa yang dimaksud dengan filosofi di sini? Karakter dari organisasi tadi. Mau seperti apa? Islaminya atau profesionalnya atau seperti apa yang dibangunnya di situ. Jadi itu harus mencerminkan satu kesatuan nantinya. Tujuannya adalah biasanya tidak luput dari efektif dan efisien yang di sini. Proses manajemen, adanya perencanaan. Harus jelas bagaimana perencanaan untuk mencapai tujuan itu harus disusun dari awal. Jadi tidak ujuk-ujuk, yang pentingnya kita langsung sampai saja. Yang penting pokoknya pasien terlayani aja dengan baik. Tapi tidak direncanakan dengan baik. Ya, teman-teman belajar terkait tentang asuhan keperawatan. Ya kan? Di situ merencanakan. Ya, pada saat kita sudah melakukan pengkajian, kita sudah melakukan identifikasi apa yang jadi permasalahan dari pasien, maka kita menentukan perencanaan. Pasien ini mau kita apakan? Mau digimanakan? Itu secara skupnya, kalau tentang askepnya. Tapi kalau manajemen secara umumnya adalah bagaimana perencanaan suatu unit ini bisa berkembang dengan baik itu seperti apa. Ya, nanti breakdown-nya adalah ke asuhannya, memberikan pelayanan. Apa yang akan kita lakukan, itu harus kita rencanakan dari awal. Kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kita melakukan satu kegiatan tanpa perencanaan dulu.
sudah dipastikan akan ya acak kadut gitu ya, sana kesini dan apa dan sebagainya begitu. Kadang yang sudah direncanakan saja itu tidak sesuai, apalagi sudah tidak direncanakan kan gitu ya. Bagaimana proses yang selanjutnya adalah pelaksanaannya. Pada saat sudah dilakukan perencanaan, bagaimana proses pelaksanaannya? Intervensinya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Kita sudah merencanakan bahwa pasien akan dilakukan mika-miki. Apa itu? Miring kanan, miring kiri. Udah ini banget itu Mah ya. Bagaimana pelaksanaannya? Banyak per 10 menit. Apa sih fungsi dari mika-miki? Salah satunya adalah untuk mengurangi tekanan pada area tertentu yang akan mengakibatkan salah satunya adalah dikubitus. Jangan dianggap enteng teman-teman dikubitus itu. Ah, cuma luka saja kok, gitu kan? Nah, pada saat ada pasien yang dikubitus, pada saat dirawat oleh perawat, ada disinyalir bahwa ada ketidakefektifan dalam kita melakukan perawatan. Itu masuk dalam ranah mutu pelayanan nanti ya. Kalau seandainya ada kejadian dikubitus, plebitis, itu jangan dianggap penting teman-teman. Tapi kadang karena itu tidak diketahui oleh halayak masyarakat umum, maka dianggapnya sebagai hal biasa saja. Tapi sebenarnya itu masuk dalam ranah mutu pelayanan. Ya. Jadi hati-hati pada saat kita menemukan pasien yang harus dilakukan tirah baring lama, maka sudah otomatis pasien berisiko terjadinya dikubitus. Maka kita sebagai perawat pada saat sudah mengidentifikasi itu sudah harus bisa merencanakan bagaimana pasien ini supaya tidak terjadi dikubitus. Maka bikin perencanaan, harus mika-miki apa dan sebagainya. Nah, sekarang kembali lagi, pasien yang tirah baring lama, contohnya apa? Pasien-pasien apa? Stroke, terus terus pasien tidak sadarkan diri, ya, macam-macam semuanya, ya. Apalagi pasien yang beresiko, yang punya resiko apa? DM. Itu beresiko banget. Kalau sudah luka, susah penyembuhannya. Nah, disitulah teman-teman pada saat merencanakan dan pelaksanaannya itu harus benar-benar balance. Dan pelaksanaannya itu sudah atau harus berdasarkan dari penelitian yang terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Ini bagaimana? Mika-miki itu bukan hal yang ujuk-ujuk kita lakukan, tapi memang ada sudah studinya, ya, studi literaturnya bahwa dengan mika-miki itu bisa mengurangi dekubitus. Ada juga yang bisa menggunakan kasur khusus ya, dekubitus. Tapi kalau tidak ada, seperti apa? Maka kita melakukan tindakan dari keperawatan. Nah, perawat inilah penting untuk melakukan itu. Selanjutnya adalah pengarahan. Pada saat ada perawat atau tim yang melakukan tindakan atau pelaksanaan, lihat bagaimana kompetensinya. Dia masuk dalam ranah atau kualifikasi PK berapa? Apa itu PK? Perawat klinis. Masuk kualifikasi mana? Sehingga seorang manajer harus bisa mampu mengarahkan bahwa kewenangan apa yang bisa dilakukan oleh perawat tadi. Jadi nanti ada batasan-batasannya. Harus bisa melakukan apa saja. Sehingga tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh perawat. Apalagi biasanya pra-PK, ya, PK1, PK2 itu akan berbeda-beda. Pra-PK itu biasanya banyak pendampingan yang melakukan. Tidak bisa langsung dilepas. Biarpun secara ilmiahnya bahwa dia sudah lulus pendidikan profesional, uji kompetensinya sudah lulus gitu kan ya. Tapi tetap ada langkah tahapan bagaimana menilai seseorang itu di lapangannya seperti apa. Ya, maka ada uji kompetensi lagi nanti praktikumnya kan ini. Ya, seperti kemarin saya sampaikan bahwa nanti ujiannya ada uji petik dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pengendalian SDM ya. Jadi bagaimana controlling yang sudah dilakukan ya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengarahannya, lihat pengendaliannya seperti apa. Biasanya apa di sini muncul? Sistem pelaporan.
Pelaporannya. Ini yang kadang banyak sama teman-teman itu tidak tertib cara administrasinya. Ah nanti weh begitu ya. Nanti saja dicatatnya. Tulis saja pakai kertas secuil, sakuan gitu kan. Tahu-tahu lupa weh, hilang weh begitu. Kalau sudah bagus, kalau sudah ini adalah dengan sistem teknologi. Jadi bagaimana terikut secara digitalnya. Ini pengertiannya adalah bagaimana manajemen merupakan suatu proses bekerja dengan melalui orang lain ya. Kembali lagi tidak bisa dilakukan oleh sendiri, maka butuh tim ya, butuh orang lain untuk bisa melakukan kegiatan ini. Kembali lagi, kalau yang namanya orang itu pasti sudah isi kepalanya kan beda-beda. Teman-teman ada yang ikut kegiatan BEM, BEM, UKM apa aja? Seni, apalagi futsal, terus satgas, terus protokoler, terus rohis. Itu bisa dilakukan sendiri-sendiri nggak? Tim kan? Bareng-bareng kan? Pernah berselisih? Sering. Nah, disitulah teman-teman butuhnya seorang manajer untuk bisa mengatur, ya, mengarahkan supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Prinsipnya apa? Menetapkan tujuan organisasi. Jelas bahwa tujuan kita mau apa? Membuat perencanaan menggunakan sumber-sumber yang ada. Ya, di sini sumbernya apa saja? SDM, peralatan dan sebagainya itu perlu kan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengevaluasi dari yang sudah direncanakan, dilaksanakan, yang sudah diarahkan, nanti seperti apa. Ini ya pendekatan fungsi manajemen yang teman-teman harus selalu melekat. Perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian. Ini selalu, ini fungsinya di manajemen, kuncinya dari sini. Fungsi dari perencanaan, tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana untuk mencapai sistem organisasi ke arah pencapaian tujuan yang bersama tadi ya. Diperlukan visi dan misi, dan sebagainya. Fungsi dari pengorganisasian adalah aktivitas yang melibatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi. Lihat potensi-potensi yang muncul di setiap individu. Si Fulan atau si A, dia punya potensi, contoh, di dalam perawatan, oh dia termasuk spesialis luka, maka bisa dilibatkan dalam perawatan lukanya. Oh ini perawat yang mempunyai keahlian, ininya bagus nih, terkait tentang ayat-ayat, doa-doa dan sebagainya, gitu kan. Oh ini bisa dilibatkan dalam pendampingan pasien kalau membutuhkan secara asuhan spiritualnya. Kan tidak semuanya ya, bahwa perawat itu kadang teman-teman saja kalau suruh hafalin doa-doa, hafal semuanya udah. Ya, alhamdulillah kalau ini ya, jangan sampai kebalik kemarin itu ada yang didoakan teh kalah keseserian pasien. Pasiennya adalah ustadz. Ya, kita udah pede, si perawat itu sudah pede mendoakan dan mengajari, pasiennya adalah lebih paham, lebih tahu. Skema proses dari manajemen keperawatan ini teman-teman. Adanya input, adanya proses, dan adanya output. Dan ada feedbacknya, umpan baliknya. Inputnya apa? Input adalah apa? Ya, berarti kalau di dalam perawatan pasien, berarti pengkajian. Pengkajian masuk dalam input. Bagaimana kondisi pasien, apa yang dirasakan, apa yang dialaminya, gitu ya, sehingga kita bisa menentukan perencanaannya. Informasi-informasi pada waktu kita melakukan pengkajian itu adalah termasuk dalam input. Kalau sudah mulai mencatat, memasukkan dan sebagainya, masuk dalam proses dari pelaksanaan. Merencanakan, ya, itu juga masuk dalam proses pengelolaan, pengaturan staf, siapa saja yang akan terlibat nanti di situ, melakukan pengarahan dan pengawasan. Ini masuk dalam proses dari manajemen keperawatan. Outputnya adalah pelayanan keperawatan yang efektif dan efisien tadi. Harus terlihat bagaimana pasiennya, sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tujuannya adalah 3 kali 24 jam, maka harus benar-benar terlihat. Lihat nanti kondisi pasiennya setelah dirawat selama 24 jam itu seperti apa? Kembung karena suruh tarik napas dalam terus, atau seperti apa? Kembangkan dengan riset, ya. Risetnya seperti ini. Pasienku kok jadi kayak gini, karembu kabeh gitu kan ya. Nah, berikan umpan baliknya. Lihat lagi dari awal seperti apa yang salahnya, inputnya, prosesnya, atau dievaluasinya. Runtutannya nanti dilihat lagi dan sebagainya. Untuk teori
itu ada dua, klasik dan modern. Ada manajemen ilmiah, administrasi birokratis. Kita lihat. Ilmiah, manajemen ini adalah manajemen yang dilaksanakan berdasarkan dari teori-teori yang sudah ada. Apa yang digunakan dasarnya? Kuantitatif, jadi bagaimana presentasi data-data yang muncul yang ada. Jadi dia mengambil keputusannya itu berdasarkan dari studi yang ada. Oh, sekian persen perawat oream, perawat malas-malasan, sekian persen. Maka dia ambil apa yang harus dilakukan. Oh, iya kudu piknik, sambil jalan-jalan, sambil apa dan sebagainya. Nah, manajer ini mengambil keputusannya berdasarkan dari situ. Yang kedua adalah administratif. Dia menjalankan kewenangannya itu berdasarkan dari tugas saya adalah seorang manajer. Maka saya harus mengatur, maka saya harus menjalankan seperti ini. Saya harus menyuruh, saya harus memberikan komando. Jadi dia hanya menjalankan administrasi saja. Pokoknya manrek gimana-gimana, ini adalah kekuasaan saya. Yang mengarahkan adalah saya. Model birokrasi. Di sini bagaimana pengaturan prosedur ini ya dilihat bahwa oh saya harus lapor dulu ke atas, oh saya harus lapor dulu ke pimpinan, saya harus menyampaikan ini dan sebagainya gitu. Tahapan-tahapan di situ jadi dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Maka dia akan selalu berusaha untuk koordinasi ya. Pasien sudah butuh tindakan cepat, masih aja terus koordinasi begitu ya. Karena dia berani dia mengambil keputusan. Nah, ada dua teori, ada teori modern dan teori umum. Teori modern adalah bagaimana kelompok bisa mempengaruhi individu untuk lebih produktif. Jadi pada saat menjalankan organisasi atau pelayanan tadi harus bisa mempengaruhi setiap individu-individu itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Jadi bukan hanya dia menjalankan perintah saja, tapi harus bisa menstimulan setiap anggotanya untuk lebih produktif, inovatif, inisiatif. Diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan, melakukan inovasi, upaya baru mempengaruhi orang lain, menerapkan teori perilaku yang humanis. Kalau secara umum adalah sistem kombinasi yang terorganisir dari bagian yang kompleks yang menyatu dengan melakukan koordinasi dan pencapaian tujuan. Ini lebih banyak pengaruh-pengaruhnya. Jadi ada analisis-analisis yang dilakukan atau analisa-analisa yang dilakukan di setiap bagiannya. Kan teman-teman kalau di BEM, di organisasi punya divisi-divisi ya. Di kesenian juga ada kan divisi kan, divisi tari, padus sebenarnya. Terus kalau di Satgas juga ada, apalagi divisi touring ada, jalan-jalan. Muncul kan setiap divisi-divisi tadi ya, punya analisis kan, kebutuhan saya. Kalau di seni, saat ini yang dibutuhkan adalah tari. Tari apa? Tari kerapiak, kerapiak atau apa? Tari apa dan sebagainya begitu ya. Maka dibutuhkan pakaian apa dan sebagainya. Semua mempunyai analisa-analisa. Saya nggak enak kalau saya harus menyampaikan satgas gitu ya. Nah, pikirannya kan saya hanya satgas ya, yang tahunya kan gitu. Kalau satgas sudah jelas, analisanya adalah setiap divisi itu mempunyai operasionalnya. Oh, ini divisi untuk pelayanan, divisi untuk promosi ya, dan sebagainya. Yang lainnya juga sama kan, punya divisi-divisi itu kan, termasuk divisi dari publikasi. Itu penting teman-teman, karena supaya orang tahu apa yang kita lakukan. Nah, disitulah dari analisa-analisa tadi disatukan, muncul semuanya, lihat nanti yang mendukung pada tujuan dan proses nanti seperti apa. Jadi munculnya gagasan-gagasan itu dari setiap divisi-divisi, bukan sistem top down. Jadi pimpinan, kamu kerjakan yang seperti ini, divisi ini kamu lakukan ini, di sini kamu lakukan ini. Tidak. Tapi ini betul berdasarkan dari analisa-analisa yang dilakukan dari ini semuanya. Baru nanti diputuskan apa yang harus dilakukan. Faktor yang mempengaruhi dari kepemimpinan. Kita sudah masuk dalam manajernya. Berasal dari diri kita sendiri. Tidak bisa dipungkiri. Karakter seorang diri itu selalu mengkat. Dia orangnya seperti apa? Inisiatif apa dan sebagainya. Bisa mengayomi apa semuanya itu dari diri sendiri. Pandangan kita terhadap manusia, melihat orang lain itu seperti apa, punya potensi seperti apa, itu bisa mempengaruhi dari jiwa dari kepemimpinan masing-masing. Kebangetan kalau seandainya sudah lihat nih, orang punya potensi yang baik, ini dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tapi tidak dilihat keadaan kelompok, seluruhan itu seperti apa, dinamisnya bagaimana kelompok tadi. Nah, situasi waktu kepemimpinan yang kita laksanakan, dalam kondisi yang seperti apa yang kita pimpin saat itu. Semua pada enjoy atau sedang dalam pressure apa dan sebagainya itu akan mempengaruhi dari kepemimpinan. Biasanya kalau under pressure itu sulit
kita memberikan keputusan-keputusan yang kadang bisa diterima oleh banyak orang. Padahal yang namanya sedang terhimpit apa dan sebagainya, dia harus butuh keputusan cepat apa dan sebagainya. Ya, tadi faktor tentang diri. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang konsep manajemen secara umum. Nanti akan dikupas lagi terkait tentang manajemen keperawatan, manajemen asuhan nanti seperti apa, asuhan askepnya, ada asuhan unitnya, jadi bagaimana mengelola satu unit dan sebagainya. Jadi nanti akan di sana muncullah konflik-konflik, kita juga akan belajar terkait tentang manajemen konflik. Ini baru permulaan yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa di dalam manajemen itu adalah ini rangkaiannya. Nanti akan kita runtut di setiap pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai dengan nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya adalah terkait tentang karakter dari pemimpin itu seperti apa. Kepemimpinan itu seperti apa. Itu saja dari saya. Kalau kemarin saya ngajuin beasiswa itu masih pakai essay terkait tentang potensi diri, kelebihan dan kekurangan. Doain juga ya, saya juga lolos, ya, tidak ada bulan saja. Dalam mengelola pasien, kita pengen pasien yang datang itu dirawat dengan baik dan sembuh. Dengan tujuannya, dengan diberikannya pelayanan yang baik, untuk pelayanan yang baik, maka nanti akan berimpact pada pendapatan organisasi, yang nanti kalau organisasi ini pendapatannya baik, maka akan berimpact pada individu yang bekerja di situ. Di dalam proses tadi, bagaimana bisa, ini kan tujuannya tadi adalah memberikan pelayanan yang paripurna. Nanti kalau ini bagus, maka untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dan nanti akan meningkatkan kesejahteraan karyawan, perlu diatur supaya itu baik-baik saja. Karena begini, pada saat mutu pelayanan ini kurang, pasien-pasien yang akan datang pasti juga akan berkurang, ya kan? Otomatis kalau pasiennya datangnya sedikit, maka sudah berpengaruh terhadap income. Income-nya turun, pendapatan turun, berarti kesejahteraan juga akan dipastikan turun. Kalau pendapatan turun, kinerja juga pasti akan turun. Nah, inilah proses ini yang perlu dijaga. Perlu adanya manajemen. Memanage agar semua sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Itu nanti harus muncul visi. Visi itu apa? Tujuan. Nah, harus jelas tujuannya. Menentukan tujuan itu harus jelas. Ada timingnya. Contohnya apa? Ya. Oke. Apa ya? 2045. Ada timingnya, waktunya. Tadi apa satu? Apa tadi di sini? Unggul, akhlak, terus profesional. Udah tong bating gitu ya. Sudah Anda sudah beres. Untuk menciptakan unggul ini pembinaan, ya kan? Terus apa ya, profesional? Ucapan sendiri nggak kebaca ya? Profesional. Profesional berarti tadi kuliah tepat waktu, ya kan? Pulang tepat waktu, apa dan sebagainya. Kalaupun harus terlambat, ngasih tahu, kan gitu ya. Oke, ada yang belum saya temukan, saya belum dapat. Setelah dilakukan perawatan, sama kan? Ada timingnya kan? Berapa untuk contoh? 2 kali 24 jam. Bagaimana cara menentukan 2 kali 24 jam? Skala nyerinya 7 dari 10 sampai 10. Apa yang Anda lakukan? Tarik nafas dalam. Pasien yang dirawat sama teman-teman kembung kabeh. Ayo, Anda suruh tarik nafas dalam. Padahal di penelitian, jadi jangan menentukan 2 kali 24 jam tuh ningali data kelasnya kemarin nulisnya segitu, kurang neuralnya segitu, tidak pernah berpikir bahwa ini loh hasil dari risetnya yang menentukan pasien pulang
itu adalah teman-teman sebagai perawat. Kapan? Pada saat pasien masuk, teman-teman melakukan identifikasi atau pengkajian.